Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami dalam rangka memperingati Haul Guru yang ke-20 tahun 2022 Sayyidi Syekh Haji Amir Damsyar Syarif Alam. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting adalah kita semua tetap dalam keriduannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pesantren Persulukan Tarekat Naqsabandiyah Jabal Kubis Tanjung Morawa didirikan dan dikembangkan mulai tahun 1971 oleh Al-Mukarram Sayyidi Syekh Haji Amir Damsyar Syarif Alam sebagai silsilah yang ke-35. Tarekat Naqsabandiyah bersanad dari baginda Rasulullah SAW terus kepada sahabat beliau, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ajaran Tarekat Naqsabandiyah merupakan suatu metode untuk mendekatkan diri dan terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dasar ajarannya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Amalan utama bagi jamaah Tarekat Naqsabandiyah adalah zikir khafi atau zikir qalbi. Di samping amalan syariat yang diwajibkan dan yang disunahkan. Di Indonesia, pesantren yang mengajarkan ajaran tarekat khususnya Tarekat Naqsabandiyah tidaklah banyak. Salah satu sebabnya adalah bahwa tidak boleh sembarangan orang mengajarkan ajaran tarekat. Dia harus jelas silsilahnya, harus jelas siapa gurunya, harus dapat ditelusuri keabsahan urutan guru yang mengajarkannya, dari guru ke guru hingga ke diri Rasulullah SAW. Hanya guru yang mendapat ijazah atau izin resmi dari gurunya yang boleh menurunkan ajaran tarekat tersebut. Tentunya hal ini berbeda dengan ajaran syariat yang dapat diajarkan oleh siapa yang menguasainya. Al-Mukarram Sayyidi Syekh Haji Amir Damsyar Syarif Alam lahir tahun 1927 di Losung Batu, Padang Sidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Beliau merupakan putra Raja Mananti bin Mangaraja Enda bin Patuanasati yang memerintah di Kerajaan Losung Batu, Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, sebelum kolonial Belanda menginjakkan kakinya di persada tanah air. Ibunya juga adalah seorang putri raja. Tuan Guru Sayyidi Syekh Haji Amir Damsyar Syarif Alam pernah menjadi anggota polisi militer dari tahun 1945 hingga tahun 1950. Beliau juga pernah bekerja di bagian administrasi tata usaha di berbagai perusahaan. Sungguh banyak pengalaman rohani beliau yang bersifat laduni atau ilmu yang tersembunyi. Hanya satu yang dapat diungkapkan beliau, yaitu ketika beliau menjelang sadar dan bangkit dari sakitnya, yaitu ayat Al-Quran di ujung surat An-Nahl ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, yang artinya bertanyalah kepada ahli zikir kalau kamu belum tahu. Beliau dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seorang guru yang mursyid, seorang syekh yang mempunyai silsilah hingga ke Rasulullah SAW, yaitu Sayyidi Syekh Maulana Haji Harun Al-Khalidi An-Naqsabandi, silsilah ke-34 dari turunan Sayyidi Syekh Maulana Haji Ibrahim Kumpulan di Kota Tua Bonjol, Sumatera Barat. Ditetapkan Al-Fah Induk Tanjung Morawa, Medan, tanggal 12 November tahun 2000. Lampiran pengangkatan Khalifah. Pertama, Imam Ghazali Qum. Si keempat, dari Khalifah besar menjadi Khalifah Syekh, serta diberikan tugas memimpin seluruh kabupaten Pasaman.
Kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Al-Mukarram Sayyidi Syekh Haji Amir Damsyar Syarif Alam terus meluas hingga masuk ke bidang politik. Hal ini didasari oleh pandangan beliau bahwa pesantren dan ormas Islam pada masa itu sering dijadikan tunggangan partai-partai politik dalam memenangkan pemilihan anggota legislatif. Setelah selesai pemilihan, tidak ada kontribusi positif yang diperoleh pesantren maupun ormas Islam yang telah mendukungnya. Diibaratkan habis manis sepah dibuang hingga menghadapi pemilihan berikutnya. Adanya kenyataan seperti ini, timbul gagasan beliau, yaitu membentuk partai politik sendiri yang akan digunakan sebagai alat dakwah, terutama guna menyebarluaskan ajaran Tarekat Naqsabandiyah Jabal Qubis dalam rangka memperbaiki rohani serta akhlak manusia. Partai Jabal Nur Indonesia, disingkat PJNI, adalah nama partai yang didirikan dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sayangnya PJNI tidak ikut pemilu tahun 2004 karena tidak terpenuhinya kelengkapan administrasi partai. Ada pesan yang menarik dari Al-Mukarram Sayyidi Syekh Haji Amir Damsyar Syarif Alam. Dengan gagalnya PJNI tidak dapat ikut pemilihan umum tahun 2004, yaitu seolah beliau memberikan contoh kepada kita betapa kita wajib terus berusaha dengan berbagai macam cara untuk membina keimanan dan akhlak umat manusia. Janganlah berputus asa, terus mencari cara untuk berdakwah. Tuan Guru Al-Mukarram Sayyidi Syekh Haji Amir Damsyar Syarif Alam berlindung kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 3 Oktober 2003 yang makamnya terletak di kompleks Pesantren Persulukan Tarekat Naqsabandiyah Jabal Qubis, Tanjung Morawa, Provinsi Sumatera Utara. Setelah Al-Mukarram Sayyidi Syekh Haji Amir Damsyar Syarif Alam berlindung kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mulai 4 Oktober tahun 2003, pengembangan ajaran Tarekat Naqsabandiyah Jabal Qubis diteruskan oleh anak kandung beliau, yaitu Sayyidi Syekh Haji Ghazali An-Naqsabandi, sebagai silsilah ke-36 berdasarkan surat pengukuhan yang dibuat dan ditandangtangani oleh Al-Mukarram Sayyidi Syekh Haji Amir Damsyar Syarif Alam 3 bulan sebelum beliau berpulang ke harbaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidi Syekh Haji Ghazali An-Naqsabandi lahir di Medan tahun 1963 saat dikukuhkan sebagai penerus dan pewaris. Sayyidi Syekh Haji Ghazali An-Naqsabandi berusia saat itu 40 tahun 8 bulan. Dalam ajaran Tarekat Naqsabandiyah ada ketentuan bahwa seseorang dalam menjadi guru mursyid setelah berusia 40 tahun ke atas. Sayyidi Syekh Haji Ghazali An-Naqsabandi mulai aktif bertarekat tahun 1989, beberapa tahun sebelum pengangkatan beliau sebagai penerus dan pewaris. Sayyidi Syekh Haji Ghazali An-Naqsabandi selalu aktif mengikuti ayahandanya berdakwah, mengembangkan ajaran Tarekat Naqsabandiyah Jabal Qubis ini ke berbagai pelosok daerah sebagai bentuk pengabdian kepada guru mursyid secara totalitas. Kemudian beliau ditugaskan oleh ayahandanya untuk mengembangkan ajaran Tarekat Naqsabandiyah Jabal Qubis di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Tahun 2003-2004, pada masa awal kepemimpinannya sebagai penerus dan pewaris sekaligus sebagai guru mursyid Tarekat Naqsabandiyah Jabal Qubis, Tanjung Morawa, gerakan pertama beliau adalah melakukan konsolidasi dan penataan organisasi. Di antaranya mendata aset-aset bergerak dan tidak bergerak milik Yayasan Jabal Qubis Tanjung Morawa. Selanjutnya secara bertahap pada tahun 2004, Tuan Guru Sayyidi Syekh Haji Ghazali An-Naqsabandi melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah, khususnya wilayah Sumatera dan Pulau Jawa, di mana jamaah pada tahun 2004 tersebut sebagian besar adalah bermursyidkan ayahandanya, yaitu Al-Mukarram Sayyidi Syekh Haji Amir Damsyar Syarif Alam. Masih di tahun 2004,
Tuan Guru Sayyidi Syekh Haji Ghazali An-Naqsabandi melakukan rebranding nama Yayasan Jabal Qubis dan merubahnya menjadi Tarikat Naqsabandiyah Jabal Qubis Tanjung Morawa. Pembangunan gedung-gedung di sini langsung diarsiteki oleh Tuan Guru kita Sayyidi Syekh Haji Ghazali An-Naqsabandi dan dibantu oleh jamaah yang ahli di bidang konstruksi bangunan termasuk interior dan eksteriornya. Sedangkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedungnya dikerjakan secara gotong royong oleh para jamaah. Biaya pembangunan sarana dan prasarana menurut penjelasan Tuan Guru, seluruhnya berasal dari jamaah secara bertahap. Pengembangan sarana dan prasarana sudah dimulai sejak tahun 2004 hingga sampai sekarang. Dan alhamdulillah, pembangunan tiada henti setiap tahun. Demikian juga dengan pembangunan alkah tempat pertawajuhan di daerah-daerah dibangun atas dasar swadaya dan swadana jamaah di daerah tersebut. Sahabat yang mulia, ada pesan yang menarik yang disampaikan Tuan Guru Sayyidi Syekh Haji Ghazali An-Naqsabandi tentang kemegahan bangunan-bangunan di sini. Beliau mengatakan bahwa jika kita memandang kemegahan bangunan-bangunan di sini, pada hakikatnya adalah memandang kemegahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua makhluk. Untuk membangun mental spiritual, setiap individu haruslah dimulai dari dalam dirinya sendiri, atau dikatakan juga membangun rohaninya. Keruhanian Islam itu sebenarnya bukan sekedar ceramah, membaca, dan musabakoh, sebab semua itu masih bersifat lahiriah. Tetapi yang disebut keruhanian adalah melatih hati untuk beramal yang diawali dengan zikrullah untuk membersihkannya, mengkilatkannya, kemudian untuk diajar, ditata, dan dibangun agar mengenal alam yang bersifat rohani. Salah satu ciri orang yang bersyukur adalah orang yang hatinya selalu mengingat kepada Allah. Walau dalam keadaan susah, karena berbagai sebab yang menimpa maupun dalam keadaan senang, karena semua kebutuhan hidupnya di dunia selalu tercukupi, namun hatinya setiap saat berzikir untuk mengingat Allah. Sahabat yang mulia, di pesantren persulukan inilah para jamaah diberi pembekalan ilmu dan pembinaan kerohanian oleh Tuan Guru Sayyidi Syekh Haji Ghazali An-Naqsabandi. Dengan inti ajaran adalah tata cara pengamalan zikir khafi, yaitu zikir yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Membina mental dan spiritual umat ke jalan yang benar sesuai Al-Quran dan Al-Hadis dengan metodologi ilmu tarikat itu sendiri untuk kesejahteraan hidupnya dunia dan akhirat. Jadi tujuan Tariqah Naqsabandiyah Jabal Qubis Tanjung Morawa ini adalah membina umat ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan metodologi ilmu tariqah itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau saya mengatakan Tarikat Naqsabandiyah ini aliran itu kurang tepat bagi saya. Tariqah Naqsabandiyah ini adalah salah satu bahagian daripada Islam itu sendiri, ajaran Islam itu sendiri. Begitu.
Jadi dia bukan aliran atau sempalan dan sebagainya, tapi salah satu daripada bagian daripada Islam itu sendiri. Sudah hampir 2 dekade, kepemimpinan Sayyidi Syekh Haji Ghazali An-Naqsabandi selaku pewaris dan penerus ajaran Tarikat Naqsabandiyah Jabal Kubis Tanjung Morawa, jumlah jamaah terus meningkat secara signifikan. Hingga tahun 2022, jamaah sudah mencapai puluhan ribu orang yang tersebar di 28 provinsi di seluruh Indonesia dan beberapa di luar negeri. Ke-28 provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat. Sedangkan jamaah luar negeri ada beberapa orang di Malaysia. Jamaah Tarikat Naqsabandiyah Jabal Kubis di sini terdiri dari berbagai strata sosial. Pendidikannya juga beragam, mulai dari pelajar, mahasiswa, dosen, hingga gelar doktor tamatan luar negeri dan dalam negeri. Sahabat yang mulia, sebelum kita lanjut, kami sampaikan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seluruh jamaah Tarikat Naqsabandiyah Jabal Kubis Tanjung Morawa telah berduka, di mana Syarifah Hajjah Nani binti Mustar telah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 8 Agustus 2022 yang lalu. Beliau adalah istri dari Al-Mukarram Sayyidi Syekh Haji Ghazali An-Naqsabandi, yang semoga arwah beliau ditempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita yang sedikit ini yang hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini ibunda daripada anak-anak kami yang akan kita makamkan, yang mana bahwa yang disampaikan protokol tadi, bahwa dari malam kurang lebih pukul 8.30 mulai dari anak-anak kami saya bahagia dan binti Mustar telah kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ketika terangkan kepada jemaah bahwa pada maghrib beliau sesaat keadaannya dan dibawa ke rumah sakit oleh ananda menentukan berat dan beberapa kalimat yang ada di atas, dan tidak lama berselang terdengar kabar beliau dan hati bahwa kemudian daripada anak-anak itu rumah ada semua semuanya itu sudah dibuat dari Allah. Koordinasi dari Allah. Itu yang sekarang ini. Selamat
kesalahan kita aturkan kepada lingkungan kita untuk anak-anak Nabi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jangan dilarang bersyafaatnya nanti hari bertauhid. Sekarang tentu sama-sama kita mengetahui bahwa syafaat itu mengalir di dalam melalui empat ulama dan suhailanya yang melibatkan syafaat itu bahwa kami para nabi dan juga para awliya dan syuhada syafaat di umat ini masing-masing zamannya. Mudah-mudahan syafaat itu mengalir kepada umat-umat. Itu semua. Dan saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang kami, tangga kami, keluarga kami, abang-abang kami, kakak kami, dan seluruh jemaah yang berbahagia. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan berkanda dan pahalanya. Dan juga mudah-mudahan senantiasa selalu nanti Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh yang hadir, saudara-saudara kami, keluarga kami, jemaah Munatawadah selama hidup almarhumah. Ada perkataan untuk memperluas beliau tidak menyenangkan hati. Saya mewakili ahli bait mewakili keluarga mohon dimaafkan. Perjalanan dari perhitungan nanti berapa hari. Dan juga mana tahu ada sambung tahun beliau hutang piutang dan lain-lain sebagainya yang menyangkut masalah uang nanti disampaikan saja sama saya, perlu diberitahu kepada saya mana yang menjadi sambutan beliau supaya juga tidak menjadi perhitungan dan juga hari. Dan mudah-mudahan pula segala amal ibadah beliau dan biasa di sisi Allah dan di sisi Allah saya akan mengangkat dari dunia para wali-walinya mudah-mudahan seluruh keluarga kita yang menjauhi karena itu saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi catatan penting bagi kita di sini bahwa ajaran Tarekat Naqsabandiyah Jabal Qubis Tanjung Marawa tidaklah menyimpang dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Tarekat Naqsabandiyah Jabal Qubis Tanjung Marawa saat ini termasuk dalam kelompok tarekat yang mu'tabar. Bahwa Tarekat Naqsabandiyah Jabal Qubis Tanjung Marawa ini banyak berperan membantu pemerintah walaupun tidak mesti diekspos. Ya, contohnya tadi banyak jemaah kami itu yang pecandu narkoba, yang tidak mau sholat, yang berjudi dan sebagainya, yang pekerjaan yang mungkar. Alhamdulillah, ya, dengan kita bimbing perlahan, ya, alhamdulillah, ya. Karena saya selalu teringat, ya, pesan Wage Rudolf Supratman dalam lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bagaimana mau membangun jiwa umat ini? Ya. Berapa banyak tausiah dari ustadz-ustadz besar, tapi hanya sekedar pendengaran batas telinga. Tidak ada ilmu yang diberikan. Ya, kalau mengatakan ini halal, ini haram, ini mubah dan sebagainya, itu sangat mudah menyampaikan itu. Tapi ilmu yang diberikan untuk
merubah seseorang itu yang pada hakikatnya Allah Ta'ala merubahnya? Belum ada. Jadi dalam ilmu Thariqah Naqsabandiyah, ya, ilmunya adalah memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala sesuai dengan Quran dan hadis yang tidak menyimpang daripada syariat Islam, karena supaya tidak menjadi tergolong orang-orang yang sesat. Apa yang dikatakan dalam Al-Quran dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil khasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Sesungguhnya celakalah mereka yang lalai hatinya, kalbunya daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Bertanya kamu kepada ahli zikir, ahlinya, jika kamu belum tahu. Tergabung dalam organisasi Jami'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarrah Indonesia yang disingkat JATMI. Dan Tuan Guru Sayyidi Syekh Haji Ghazali An-Naqsabandi merupakan salah satu penasehat JATMI. Salah satu aktivitas jamaah Tarekat Naqsabandiyah Jabal Kubis adalah bersuluk. Suluk adalah prosesi pelatihan rohani bagi jamaah untuk senantiasa mengingat Allah, dilaksanakan selama 6 hari 6 malam. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Dalam liputan ini, hendaklah kita semua dapat mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan di dunia, dan paling utama adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.